Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Firman selaku Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Al-Maghfirah yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, beserta seluruh bapak-bapak haji, para asatiz dan seluruh jamaah solat subuh Masjid Al-Maghfirah, jamaah pengajian kuliah subuh setiap hari Minggu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini semua Allah taala menjadikan kita, istri dan semua anak keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Di antara 4 bulan, salah satunya bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Nabi bersabda, inna Rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, kemudian bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan kebanggaan ataupun kebahagiaan umatku. Jadi jangan sampai kita sia-siakan satu bulan Rajab ini kalau enggak mengerjakan puasa sunnah. Bagi yang sudah selesai qada Ramadannya,
Kebanyakan yang sering ngaku punya utang puasa orang perempuan. Kalau orang laki jarang ngaku. Padahal orang laki juga banyak ketika bulan Ramadan nggak puasa 2-3 hari, itu wajib dibayar, Pak. Jadi bayarnya jangan sampai datang bulan Syawal berikutnya belum dibayar, itu kena denda kelalaian. Aturan 1 hari, kalau tahun kemarin kita bayar, sekarang 1 hari. Kalau di bulan ini nggak dibayar, sampai bulan Saban juga nggak dibayar, punya utang yang tahun kemarin terus bayarnya tahun depan bulan Syawal, itu kena denda. Jadi double, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dibungain sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena hukuman atas melalaikan kewajiban perintah Allah Subhanahu. Jadi puasa qadha itu hukumnya wajib. Kalau sudah selesai puasa qadha Ramadan, baru kita mengambil kesunahan untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab. Hadirin para jamaah sekalian, kita lanjutkan masih bahasan ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat kila dikatakan inna ibnatal mulki, sesungguhnya anak perempuan raja tufiat, telah wafat, telah mati. Faqala Sam'un, maka berkata Sam'un, pimpinan daripada 12 pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam, ya ayyuhal mulku, wahai tuan raja, utlub min hazaini rajulaini ayyuhya ibnataka, wahai tuan raja, kata Sam'un, carilah daripada ini 2 pemuda. Ini 2 pemuda, setelah saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, ini namanya Sodik dan Soduk. Ini 2 utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kata Sam'un, wahai tuan raja, cari 2 pemuda ini. Apa maksudnya? Ayyuhya ibnataka, agar pemuda ini bisa menghidupkan kembali anakmu yang telah mati. Kata Sam'un. Fatalabal mulku zalika minhuma faqama, maka raja kemudian memerintahkan daripada bawahannya ataupun anak buahnya ataupun laskarnya, tentaranya, untuk mencari kedua pemuda yang namanya Sodik dan Soduk. Kemudian singkat cerita, keduanya dihadapkan kepada raja. Faqama wa sallaya da'awa fil alaniyati wa sam'unu ma'huma fi sirri, dan keduanya kemudian melakukan solat. Kalau kayak kita mah solat hajat, solat untuk meminta ditunaikan atau dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah selesai melakukan solat, ini kedua pemuda da'awa fil alaniyati wa sam'unu ma'ahuma, kemudian keduanya berdoa. Kedua pemuda ini, Sodik dan Soduk ini, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbuka. Dan kemudian Sam'un, dia berdoa dengan suara perlahan. Wa sam'unu ma'ahuma fi sirri, dan Sam'un berdoa dengan suara pelan. Jadi hukum berdoa dengan suara keras dan suara pelan itu memang sudah sejak zaman dulunya sudah ada. Jadi mana yang lebih utama, doa dengan suara kencang atau suara pelan, tergantung situasi. Kalau situasinya kayak tadi, kita berjamaah kudu kencangan dikit biar aminnya kedengeran, ya Pak ya. Kecuali doa sendirian. Kalau doa sendirian jangan kencang-kencang. Apalagi di rumah, ntar kata bini itu lagi gua kesambet kali. Ya, jadi kalau doa dewek-dewek pelan. Kalau doa kita mimpin doa kudu bi'alaniyah, dengan kencang, dengan suara bisa terdengar supaya ketahuan, diamininnya ketahuan. Kan kita suka ikut doa ya, suka ikut doa orang mimpin, tahu-tahu udah selesai. Aminnya kita nggak kedengeran apa yang dibaca. Padahal baca doa itu dengan suara lantang itu boleh,
Kemudian suara pelan juga boleh. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Fahyallahu ta'ala al-mar'ata wansyaqqal qabru. Maka sesudah ini pemuda Sodik dan Soduk berdoa kepada Allah beserta Sam'un. Yang keduanya ini doa dengan terang-terangan, dengan suara lantang. Yang Sam'un ini berdoa dengan suara pelan. Fahyallahu ta'ala al-mar'ata. Maka Allah kemudian menerima doa pemuda dan Sam'un. Kemudian Allah membangkitkan atau menghidupkan kembali ini anak perempuan raja yang sudah mati. Berapa hari ini anak raja mati? Nanti di sini ada penjelasannya. Fahyallahu ta'ala al-mar'ata. Bagaimana dengan cara Allah menghidupkan? Wansyaqqal qabru. Maka kuburan daripada perempuan anak raja ini kemudian terbelah. Ini kalau difilmin seru ini Pak. Ya. Jadi ini anak perempuan raja yang sudah mati, kemudian minta dihidupkan oleh raja. Lalu dikabulkan ini permintaan oleh dua pemuda utusan Nabi Isa beserta Sam'un sebagai pimpinan pemuda ini. Setelah Allah kemudian akan membangkitkan atau menghidupkan ini anak perempuan raja, wansyaqqal qabra, maka kubur terbelah. Fakharajat, maka keluarlah ini anak perempuan raja. Faqalat, maka ini anak perempuan raja berkata, aslamu fa innahuma shadiqani. Maka ini perempuan anak raja, dia kemudian masuk agama Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Jadi setelah dia bangkit daripada kubur, kemudian dia bangun keluar dari kuburnya seraya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Lalu fa innahuma shadiqani, maka dia berkata fa innahuma shadiqani, wahai saudara-saudara semua, maka sesungguhnya kedua orang ini adalah orang yang benar. Kedua orang ini orang yang jujur. Kedua orang ini adalah orang-orang yang soleh. Kedua orang ini adalah orang yang betul-betul merupakan orang yang mendapatkan mujizat atau yang mendapatkan maunah daripada pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihis salam. Jadi ini anak perempuan raja, setelah dia bangkit daripada kuburnya, dia mengatakan kepada semua orang bahwa kedua pemuda ini bukan pendusta, bahwa kedua pemuda ini bukan pembohong, kedua pemuda ini adalah orang yang benar. Summa qalat, kemudian berkata lagi anak perempuan raja, fama azunnukum tuslimuna. Aku tidak menyangka kamu masuk agama Islam. Maksudnya aku berharap agar kalian semua sesudah melihat aku dibangkitkan daripada kuburku ini, kalian semuanya tidak ragu lagi kepada kedua pemuda ini, agar kalian semuanya masuk agama Islam. Jadi para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sebelum-sebelumnya saya katakan bahwa Sam'un ini utusan utama daripada muridnya Nabi Isa alaihissalam, dan ternyata ini Sam'un diplomasinya berhasil sehingga menggugah daripada hati sang raja agar supaya raja mau menerima daripada kebenaran sebagai mukjizat yang dibawa ataupun karomah atau yang dibawa oleh murid-murid daripada kaum Hawariyun, muridnya Nabi Isa alaihissalam. Summa salal mulku. Sesudah ini perempuan bangkit dari kubur, kemudian tadi berbicara beberapa kalimat. Summa salal mulku, maka berkata raja, min ibnati, daripada anak perempuannya,
kaifa haluki, bagaimana kabarmu wahai anakku, fil akhirati, di dalam kubur, di alam barzah. Qalat berkata ini anak perempuan raja, li sab'atu ayyamin munzu ana muttu uridat alayya a'mali fawajadtu nafsi kafiratan wa ba'da zalika uzibtu kulla yawmin fi darin minan nar la yushbihu azabun wahidun biwahidatin falamma kuntu fi darin sabi'atin ja'u biruhi ila jasadi faqalu nzuri ilal hawa'i fanazartu wa qad futihat abwabus samai wa ra'aitu rajulan hasanal wajhi madda yadahu yashfa'u li haula'i salasati. Nah, jadi ketika ini anak perempuan raja ditanya sama bapaknya, kata bapaknya, kaifa haluki, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu fil akhirat, di alam kubur, di alam barzah. Ini si anak perempuan raja berkata, bagiku sab'atu ayyamin, bagiku selama 7 hari. Maksudnya aku selama 7 hari telah wafat, aku telah menjadi mayit, aku telah dikubur selama 7 hari. Sewaktu saya mati, selama 7 hari di alam kubur, di alam barzah. Ini kata perempuan ini, uridat alayya a'mali, disodorkan atau dihantarkan kepada saya a'mali, amal-amal perbuatan saya semasa hidup di alam dunia. Jadi benar Pak, ini acara tahlilan dari malam pertama, malam kedua sampai malam ketujuh. Ini adalah merupakan salah satu yang harus memang dilakukan, yang harus memang dikerjakan, ya. Dan ini oleh kalangan Wahabi ditentang. Makanya sungguh teramat kebelangsak orang Wahabi kalau mati. Kalau orang NU mendingan, dari malam pertama sampai malam ketujuh ditahlilin, ya. Kalau yang kayaan dikit diajiin 7 malam, ya. Atau kalau yang lebih kaya lagi diajiin 40 hari 40 malam. Ada yang diajiin di makam, ada yang diajiin di rumah. Apa itu tujuan dan maksudnya? Sebagai apa ya, penolong bagi si ahli kubur. Jadi hal ini pun terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika anak perempuan raja ini mati sudah 7 hari. Jadi tiap-tiap harinya disodorkan, diperlihatkan amal-amalnya. Karena ini dia mati dalam keadaan kafir, fawajadtu nafsi, maka aku menemukan diriku kafiratan, aku mengalami keadaanku bahwa aku mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan orang-orang kafir sesudah mati? Baginya tetap ada pertanyaan, cuman ketika ditanya dia tidak bisa menjawab. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nakir, jawabannya apa? La adri. Dari semua pertanyaan jawabannya tidak tahu. Maka disiksalah orang-orang kafir dengan siksaan yang teramat berat. Kemudian kata si perempuan anak raja ini, wa ba'da zalika uzibtu, sesudah diperlihatkan amal-amal burukku, amal-amal jelekku, tak satu pun ada kebaikan yang disodorkan oleh malaikat kepadaku. Wa ba'da zalika, dan sesudah itu apa yang terjadi? Uzibtu, aku disiksa. Ini kata anak perempuan raja. Kulla yaumin, setiap hari, min darin minan nar, daripada satu negeri, yang negeri itu adalah penuh dengan kobaran api. La yushbihu azabun wahidun biwahidin, tidak bisa dibanding-bandingkan azab di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari keenam, sampai hari ketujuh. Enggak bisa dibeda-bedain.
enggak ada bisa dibanding-bandingin. Pokoknya azabnya sangat mengerikan, kata anak perempuan raja. Kemudian falamma kuntu fi darin, maka tatkala telah terjadi aku fi darin, di negeri penyiksaan, sabiatin, selama hari yang ketujuh atau selama ketujuh hari, ja'u biruhi ila jasadi, kata ni anak perempuan raja, telah datang seseorang, ya, biruhi, dengan membawa ruh aku, ila jasadi, untuk dimasukkan ke dalam badanku. Faqalun zuri ilal hawa, maka sosok lelaki itu kemudian berkata, faqalun zuri ilal hawa, maka berkata ketiga lelaki tadi, lihatlah olehmu ke udara, maksudnya lihatlah olehmu ke langit. Fanazartu, maka aku melihat, wa qad futihat abwabus sama, dan sungguh aku melihat langit telah terbuka, pintu-pintu langit telah terbuka. Wa raaitu rajulan hasanal wajhi madda yadahu yasfa'u li haula'i, kemudian aku melihat sosok laki-laki yang sangat tampan, yang sangat keren. Kemudian madda yadahu, ia memanjangkan tangannya, yasfa'u, meminta syafaat, liha ulai, meminta syafaat untuk diriku, liha ulai salasati, mereka adalah daripada pemuda yang bertiga. Faqalal mulku manis salah satu, maka berkata raja, siapa dari tiga pemuda yang kau lihat wahai anakku? Faqalat hadza syababu ta'ni Sam'un wa hadza ta'ni hazaini rajulaini, yang aku lihat ketiga pemuda tadi ini wahai ayah, mereka yang keduanya adalah Sam', mereka yang keduanya adalah Sodik dan Soduk, kemudian salah satu di antara mereka yang ketiganya adalah Sam'un. Wa hazani ta'ni hazaini rajulaini, dan bermula ini dua pemuda yang aku maksud, mereka itu adalah dua laki-laki, Sodik dan Soduk, daripada anak buahnya ataupun muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang salah satu ataupun yang ketiganya adalah Sam'un. Kemudian summa qalat, kemudian berkata ini si anak perempuan, ya abi haulai, ya abi haulai, wahai ayahku ketiga pemuda ini, qad akhazuni, dia telah mengambil akan diriku, min zafirati, daripada ikatan rambut diriku, wa akhrajuni, dan mereka mengeluarkan aku, minan nar, daripada neraka. Jadi ini anak perempuan raja, dia bercerita. Jadi ketika dia lagi disiksa di satu negeri, di alam barzah, negeri api, isinya api, itu tempat maksudnya neraka lah, kira-kira begitu gambaran neraka atau miniatur neraka, sebab neraka kebenarannya adalah nanti di akhirat. Jadi manusia ketika dia masuk ke alam kubur tergantung amal perbuatannya. Kalau dia amal baiknya lebih banyak, ditambah lagi dengan doa-doa daripada ahli keluarga ataupun hartanya yang diamalkan, maka doanya kuburnya akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Makanya tuh doa arwah selalu Allahumma ja'al qabrahu, kalau laki-laki yang mati, raudhatan min riyadil jannah. Kalau perempuan Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Kalau berdua Allahumma ja'al qabrahuma raudhatan min riyadil jannah. Kalau banyak kita doain ahli kubur keluarga kita semua, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka semua taman di antara taman surga. Wala taj'al qabrahum, atau wala taj'al qabrahu wala taj'al qabraha wala taj'al qabrahunna raudhatan min khufratan min khuffarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya ayahku, jangan kau jadikan kuburnya ibuku,
Jangan kau jadikan kubur-kubur daripada semua keluargaku ya Allah lobang ataupun liang daripada api neraka. Jadi para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara, inilah yang dikatakan ujian bagi ahli kubur. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima sampai malam keenam, malam ketujuh itu ujian sangat dahsyat. Yang lebih mengerikan adalah ujian orang-orang kafir. Bagi mereka tidak ada pembebasan. Belum lagi nanti di akhirat bakal dicemplungin ke neraka. Di alam kubur sudah dihembuskan kobaran-kobaran dari lubang-lubang daripada api neraka. Tapi buat kita, andai kata lubang api itu berhembus ke kuburan kita, itu bisa ditutup. Bisa ditutup dengan amal sembahyang, bisa ditutup dengan amal sedekah, bisa ditutup itu liang-liang daripada neraka di dalam kubur kita dengan amal ngaji, amal sholat subuh, amal kebaikan kepada keluarga, mencari nafkah, itu menjadi kebaikan. Segala amal-amal, belum amal tahlil, amal ngaji dari harta kita yang ikut ke dalam kubur, amal sedekah selama 7 hari 7 malam, itu bisa menutup lubang-lubang daripada khufrah min khufarin nar bagi orang mukmin. Itulah gunanya kita ibadah dan gunanya kalau orang meninggal ditahlilin. Jadi semuanya nyata. Kalau bapak-bapak kagak percaya mati, ntar diajiin. Kalau kagak nyampe balik lagi kemari, balik lagi ke pria. Jadi kita wajib percaya adanya siksa kubur, adanya azab kubur, dan kita wajib percaya bahwa tahlil yang kita baca, zikir, bacaan Quran, serta semua amal kebaikan, baik sedekah ataupun orang yang ngaji di atas kubur kita, itu nyampe semuanya kepada kita, orang yang berada di alam kubur. Kecuali bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang munafik, bagi mereka belum lagi di neraka, di alam kubur sudah mendapatkan siksaan yang sangat mengerikan dan menderita. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya hal ini pun terjadi sejak zaman Nabi Isa, sudah dibuktiin. Jadi inilah cara dakwah yang berbeda. Jadi karena orang terlalu ingkar di zaman itu, sampai sedemikian rupa untuk supaya manusia sadar, supaya manusia kembali mengenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi pembuktian kemukjizatan daripada muridnya Nabi Isa, sehingga orang mati bisa hidup lagi dan berbicara. Jadi ketika dia mati kafir, pas bangkit dari kubur dia bersahadat dengan pertolongan 2 pemuda namanya Sodik dan Soduk serta Sam'un. Semuanya itu adalah muridnya Nabi Isa alaihis salam. Nah, kemudian para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada hal yang terjadi ini, anak perempuan raja ngomong, jika sekiranya engkau wahai ayah bisa memahami dan bisa mengerti akan dakwahnya pemuda ini dan baik dan kebaikan daripada pemuda ini yang telah menyelamatkan saya daripada kubur saya itu yang tadinya menjadi liang daripada liang neraka, dengan berkat pemuda ini maka saya menjadi Islam dan kubur saya menjadi raudhah min riyadil jannah. Maka ini anak perempuan raja berharap agar bapaknya masuk Islam, agar bapaknya mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh anaknya yang baru saja dibangkitkan dari kubur oleh anak buahnya Nabi Isa atau muridnya Nabi Isa, diantaranya Sam'un. Nah, para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa fatahtu aini faraitu nafsi fi hadzal makani summa talabatil ibnatu minar rasulaini ayaruddaha ila makaniha faraddaha fa'adat ila qabriha wa fi riwayatin amanat waruddat ila qabriha wa fi riwayatin ma amanal mulku bal baqiya ala kufrihi summa qala al mulku
lahum ma ji'tum hadzal balada illa bin nifaq. Nah, jadi ini si anak perempuan raja sesudah mati selama 7 hari, kemudian dihidupkan kembali, bangkit dari kubur tadi, kemudian menceritakan perihalnya di alam barzah. Dia disiksa karena mati dalam keadaan kafir, kemudian menjadi Islam sesudah ditolong oleh 3 pemuda tadi, diantaranya Sam'un. Kemudian sesudah dia berbicara menyampaikan hal ikhwalnya dan mengajak ayahnya untuk masuk Islam, sesudah itu dia ngomong kepada kedua pemuda tadi, kembalikan aku ke dalam kuburku. Jadi minta dikembaliin lagi. Lalu akhirnya dia masuk ke dalam kubur tuh, kemudian berdoa lagi. Ini 2 pemuda termasuk Sam'un, kemudian dengan izin Allah, ya, dengan mukjizatnya, maka ini kubur kemudian menjadi rapat kembali. Lalu apa yang terjadi? Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin amanat warudat ila qabriha wa fi riwayatin. Jadi dikatakan bahwa ini perempuan yang sudah mati selama seminggu, sesudah dihidupkan, dia berbicara segala macam, kemudian masuk lagi ke alam kubur. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, dan kemudian masuk lagi ke dalam kubur. Lalu apa yang terjadi pada raja sebagai ayahnya? Wa fi riwayatin ma amanal mulku bal baqiya ala kufrihi summa qala al mulku lahum ma ji'tum hadzal baladi illa bin nifaq. Dalam satu riwayat dikatakan ketika melihat keajaiban yang terjadi, ini raja tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bal baqiya ala kufri, tapi malah bertambah kekafirannya kepada Allah, padahal sudah diperlihatkan tentang hal-hal yang gaib, tentang hal-hal yang mustahil menjadi nyata, ya, dengan mukjizat daripada muridnya Nabi Isa alaihi salam. Summa qala, sesudah ini raja tambah kekafirannya, tambah keingkarannya, kemudian berkata lagi, qalal mulku lahum ma ji'tum hadzal baladi illa bin nifaq. Hai seluruh para rakyatku, seluruh para tentaraku, bukan apa-apa ini pemuda datang kepada kita, ke negeri kita ini, mereka hanya membawa kebohongan yang besar. Sampai begitu dakwah yang dilakukan oleh muridnya Nabi Isa, Sodik dan Soduk, serta Sam'un sebagai pimpinan kaum Hawariyun, kebaikan demi kebaikan sudah dikerjakan, serta keajaiban sudah dibuktikan sebagai mukjizat. Tapi apa cara berterima kasih raja, balasan dari raja? Bukannya kagum ataupun beriman, malah mengatakan kepada mereka di hadapan para tentaranya maupun rakyatnya, apa kata raja? Ma ji'tum hadzal balada illa bin nifaq. Kedatangan mereka semua, kedatangan kamu semua ke negeri ini bukan membawa keberuntungan, bukan membawa kebenaran, tapi membawa 1001 macam kebohongan. Nauzubillahimin. Itu artinya manusia kalau memang sudah ditakdirkan untuk menjadi munafik, manusia kalau sudah memang ditakdirkan untuk jadi ingkar, mau bagaimanapun keadaannya, ya, mau bagaimanapun kita baik padanya, lantaran memang hatinya sudah ditutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Mau bagaimanapun keadaannya, ya, walaupun mukjizat telah diperlihatkan, lantaran Allah setelah menutup hati mereka, penglihatan mereka, pandangan mereka, kalau kata orang Jawa, sami mawon, ya, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, walaupun dengan kesaktianmu, walaupun kau tolong dia daripada sebab kesusahanmu, lantaran memang hatinya sudah terkena penyakit nifak, atau sudah berpenyakit, atau sudah ditutup oleh Allah,
maka apapun yang terjadi dia tidak bakalan beriman. Nauzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk orang-orang yang mau mengikuti akan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah,